Kemudian sekarang kita mulai dulu dari komponen yang namanya rangkaian yang namanya output ya. Kita bicara output digital aja. Output digital. Ini semoga saja sih bisa lebih cepat ya. Output digital. Kita bicara output digital 1 digit aja ya, 1 bit aja. Artinya berarti hanya ada kondisi 0 dan kondisi 1. Jadi contohnya lampu. Kalau kita bicara di komponen microcontroller, umumnya yang biasa dicontohkan misalkan adalah LED atau light emitting diode gitu ya. Nah, ada yang tahu rangkaian LED gimana? Saya punya LED gini ya. Kemudian ini yang positif yang mana, yang negatif yang mana? Yang positif yang segitiga atau yang garis ini? Yang terhubung dengan positif. Yang segitiga, Pak. Ada yang tahu? Segitiga, Pak. Ya, segitiga ya. Ini terhubung dengan positif. Ya, ini positif. Yang sini itu terhubung dengan ground ya. Dia akan menyala di sini, makanya ditambahkan dengan tanda panah keluar. Artinya dia memberikan cahaya. Ya. Oke, kalau rangkaian kayak gini saja, kira-kira LED-nya nyala nggak? Dari tegangan, saya kasihkan ke LED, kira-kira LED-nya nyala nggak? Nyala, Pak. Kalau nyala ya. Terus pertanyaannya, kenapa kok di rangkaian LED, kalau kalian lihat atau searching-searching di Google, perlu ditambah yang namanya resistor di sini. Di depan atau di belakang lah, itu sama saja ya. Kenapa perlu ditambahkan resistor di sini? Karena Tahu nggak? arus yang masuk tidak sesuai dengan yang LED butuhkan, Pak, agar tidak mati kok nggak redup. Ya, ya, betul. Siapa ya? Mas Iksan ya? Iya, Pak. Siapa? Tadi saya belum ngecek. Ya, kayaknya Mas Iksan lagi kemarin lama jarang absen apa ya? Kalau saya cek jarang kelihatan. Oke, membatasi arus yang masuk ya. Oke. Jadi fungsinya resistor di sini itu dia adalah membatasi arus yang masuk. Ya. Jadi kenapa kok perlu ada LED R di sini gitu ya? Supaya arus yang masuk ke LED ini dia terbatasi. LED itu punya kalau nggak salah tegangan arusnya itu hanya sekitar 0,15 miliampere. Ini untuk yang LED biasa ya, yang super bright itu kalau super bright atau yang nyala terang itu sekitar 15 atau 150 lah, saya lupa. 150 miliampere. Pokoknya antara dua ini. Gitu ya. Ini yang super terang. Kalau beli di toko komponen biasanya bilang aja LED super bright gitu ya. Nanti diberikan yang nyala terang. Kalau ini yang LED biasa gitu, yang nggak terlalu terang. Gitu ya. Itu kebutuhan arusnya segini. Sedangkan LED itu dia tahanan dalamnya sangat kecil. Gitu ya. Tahanan dalamnya sangat kecil. Asumsi di sini misalkan saya kasih tegangan 5 volt, di sini R-nya sangat kecil, anggaplah mendekati 1 ohm, gitu kan. Ketika saya langsung hubungkan, maka yang terjadi adalah arusnya itu pasti I itu kan sama dengan P bagi R ya. 5 dibagi 1 ohm itu berarti ada sekitar 5 ampere langsung masuk ke sini. Asumsinya misalkan seperti itu. Maka yang terjadi apa? LED itu tidak akan bertahan lama. Dalam hitungan detik dia langsung mati. Ya. Apalagi kalau dipanjer wis gosong mungkin. Nah, fungsinya resistor di sini dia adalah membatasi arus supaya yang masuk itu sesuai kebutuhan LED. Kenapa kok harus 220? Apakah harus 220? Sebenarnya nggak harus 220 ya. Kalau kalian browsing-browsing di Google, umumnya pasti menyebutnya bilangnya menyarankannya pakailah resistor 220.
Tetapi sebenarnya nggak harus 220 gitu. Kalian bisa menghitung saja, ini kebutuhan arusnya segini, saya punya tegangannya segini. Berarti resistornya ini berapa kan gitu. Tinggal lakukan pembagian pakai hukum ohm aja. Maka ini akan mendapatkan resistor yang tepat, biasanya kan seperti itu. Ya, kalau apa namanya? Kalau tegangan AC langsung misalkan biasanya kalau lampu LED itu kan lampu LED yang kita pasang di rumah itu kan tegangannya dari 220 AC ya, 220 kemudian disearahkan menjadi 220 DC atau sekitar 300 DC mungkin malah. Kemudian dari 300 DC itu langsung diturunkan ke rangkaian untuk menyalakan LED. Kalau kalian kasih 220 ohm hanya meledak dia gitu kan. Tetap aja arusnya kelebihan. Gitu. Karena tegangan sumbernya di sini cukup tinggi, di atas 100 volt. Jadi resistor yang ada di dalam LED ini yang ada terhubung dengan LED untuk membatasi arus yang masuk ini atau arus yang keluar ya, masuk atau keluar tergantung penempatan resistornya. Itu menyesuaikan dengan besaran tegangan yang terhubung. Gitu ya. Lampu LED itu juga dia punya spesifikasi gitu, walaupun sepertinya jarang diperhatikan. Gitu. Yang saya tahu hanya dia butuhnya ada resistor gitu, kasih aja 220. Seringnya kesalahannya di situ. Kita tidak memperhitungkan resistor di sini. Kita hanya melihat umumnya aja. Gitu. Ya. Ya kalau 5 volt mungkin masih masuk ya. 5 dibagi 220 kan masih di angka berapa ya? 5 dibagi 220 gitu. Ya masih di angka 0,027 ampere. Nah, masih aman kan gitu. Masih aman. Jadi tidak masalah gitu ya. 0,023 ya. Atau 1,2,3,23 miliampere ya. Masih ada di dalam toleransinya dia untuk menyalakan LED. Ya, jadi perlu memperhatikan juga arus ini supaya LED itu nggak gampang rusak. Ya. Nah kemudian terus kaitannya dengan microcontroller apa nih kok malah kita belajar rangkaian LED? Gitu ya. Karena LED ini adalah rangkaian yang paling sederhana untuk mempelajari kita terkait dengan output digital. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari rangkaian LED di sini, ini ada 5 volt, bawahnya ada ground, kemudian di tengahnya ada resistor dan dioda. Berarti kita bisa memperlakukan rangkaian output digital di sini, ya dalam hal ini LED, itu dengan dua kondisi. Ya. Yang pertama kita putus bagian ekornya, sehingga dia menjadi rangkaiannya seperti ini. Jadi saya punya tegangan, kemudian di sini ada LED, ya, kemudian ada ini terputus nih di sini, ya, terputus. Saya putus kaki belakangnya, yang tadinya ground, saya putus, kemudian saya hubungkan ke mikroprosesor. Ya. Kemudian ada juga model yang kedua. Model yang kedua itu saya putus bagian ujung depannya. Nah, saya putus nih depannya. Belakangnya saya hubungkan. Berarti artinya gini. Saya punya resistor, LED, kemudian ada ground, ujung depannya ini saya putus. Ya. Saya putus, saya hubungkan juga ke mikroprosesor. Ini panahnya kebalik ya, luar. Nah, dengan dua kondisi rangkaian ini kita akan mendapatkan dua jenis kondisi logika yang berbeda, kondisi logik yang berbeda. Ya. Kalau kita bicara output digital, berarti misalkan nih mikroprosesor dua mikroprosesor ini, misalkan saya kasih nilai 0 atau 1, ya, ini juga saya kasih 0 atau 1, ya. Kita bicara dari sisi yang sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri yang terhubung dengan VCC dan mikroprosesor atau microcontroller. Kalau saya kasih nilai 0 dan nilai 1, yang membuat LED menyala itu logik 0 atau 1. Dari dua ini, 2, 0 dan 1 ini. Saya pengen LED ini menyala.
maka mikroprosesor itu harus dikasih logic 0 atau logic 1. Yang tahu mungkin. Siapa yang mau menjawab? Siapa tadi open mic ya? Kira-kira apa nih? Saya harus mengeluarkan apa namanya logic berapa nih supaya LED itu nyala nih? Antara 0 dan 1. Karena kalau kita bicara biner kan tadi ya sederhana. Siapa tadi? Mas Bagas. Logic 1, Pak. Gimana, Mas? Logic 1. Oke. Berarti untuk menyalakan LED yang sebelah ini ya, kita bicara yang sini dulu. Ini menyalakannya pakai logic 1. Iya, Pak. Yang kiri logic 0, Pak. Itu ya. Oke. Yang kiri ini tadi Mas Bagas ya. Oke, tak tulis saja. Kalau 0 tadi siapa? Mas Rifan. Iya, Pak. Iya, oke. Oke. Pertimbangannya apa tadi? Kenapa logic 0, Mas Rifan? Karena itu kan bentuk dioda LED-nya. Kalau misalkan logic 1 di sana, ini Pak, apa? Memberi tegangan di lawan arah gitu, Pak. Iya, harusnya kan ini tuh Oke. ke ground, Pak. Logicnya 0. Oke. Ya, kalau Mas Rifan anggapannya kalau di sini dikasih logic 1 berarti malah muncul tegangan juga gitu ya. Di ujung depan ada tegangan, di ujung sini ada tegangan gitu ya, Mas. Jadi malah LED-nya nggak nyala begitu. Iya, Pak. Kalau Mas Bagas, tadi Mas Bagas kan ya. Barangkali punya argumen, Mas. Kenapa kok satu itu malah nyala? Karena apa namanya dari ini Pak, namanya satu itu kan memberikan nilai tegangan, jadi memberikan nilai pada LED-nya untuk menyala. Kalau yang nol berarti tidak ada tegangannya masuk, Pak. Oke. Ya, berarti kalau asumsinya Mas Bagas model kalau 1 nyala, kalau 0 mati. Pasti kayak gitu ya modelnya ya. Iya, Pak. Oke. Ya, sekarang kita lihat nih rangkaiannya, rangkaian ke atas ya. Rangkaian LED itu tadi secara utuh itu depannya ada 5 volt dihubungkan dengan LED atau resistor dulu, ini bolak-balik nggak apa-apa gitu ya. Kemudian diakhiri dengan ground. Sebuah rangkaian itu pasti harus punya sumber tegangan dan harus punya ground. Ya, jadi pasti harus ada beda potensial di antara dua titik itu supaya LED itu menyala di sini. Artinya apa? Ketika saya putus groundnya, gitu ya. Berarti untuk menyalakan LED ini, pin mikroprosesor yang terhubung dengan rangkaian ini, ya, rangkaian LED ini, dia harus bertindak sebagai ground, pengganti ground di sini. Ya. Sehingga kalau saya kasih 0, itu malah justru kondisinya adalah menyala. Kenapa? Karena dari rangkaian yang ada di sini dia hanya kurang ground aja kan gitu. Dari rangkaian yang ada di sini VCC sudah ada, resistor dan LED sudah ada. Yang kurang apa? Ground. Maka untuk menyalakan LED ini kita perlu menambahkan ground. Nah, supaya mikroprosesor menjadi ground, maka dikasihlah logic yang disebut dengan logic 0. Sehingga 0 akan menjadi menyala. Sebaliknya kalau saya kasih 1, berarti di ujung depan sini ada VCC, di ujung belakang sini juga ada tegangan 5 volt misalkan. Anggaplah VCC-nya 5 volt ya. Kenapa disebut VCC itu kan karena kaitannya sama transistor. Di sini ada 5 volt, di sini ada 5 volt. Tidak ada beda tegangan antara ujung dan ujung. Yang terjadi apa? LED-nya malah menjadi mati. Jadi mindset bahwa 0 itu mati, 1 itu menyala belum tentu juga. Kita melihat rangkaiannya dulu.
melihat rangkaiannya dulu, apakah yang dibutuhkan itu ground atau VCC untuk menyalakannya. Yang kurang dari rangkaian itu apa? Kalau dari rangkaian yang pertama ini, yang kurang dari rangkaian ini adalah ground. Maka untuk menyalakan LED di sini, berarti harus dikasih logic 0. Kalau saya kasih logic 1, malah menjadi mati. Gitu ya. Kemudian kalau kita pakai sudut pandang yang satunya, gitu ya, berarti sekarang sudah bisa menjawab kan gitu. Sudah bisa menjawab, berarti untuk menyalakan lampu LED di sini itu berarti pakai logic 1 ya. Di sini berarti untuk menyala, kalau mati itu menggunakan 0. Ya. Kenapa? Karena dari rangkaian di sini dia butuh sumber tegangan gitu. Ground sudah ada. Berarti kita butuh lawannya ground gitu kan. Lawannya ground apa? Sumber tegangan atau nilai tegangan. Gitu kan. Nilai tegangannya berapa? Misalkan mikroprosesor biasanya menghasilkan tegangan sesuai dengan VCC. Kalau terhubung powernya 5 volt ya keluarnya 5 volt. Kalau terhubungnya ke tegangan 3,3 ya yang keluarnya adalah 3,3 volt. Ya. Jadi mindsetnya sekarang agak sedikit dirubah gitu ya. Tidak mesti 1 itu menyala, 0 itu mati. Bisa juga tadi di sini 1 itu mati, 0 itu menyala. Ini berlaku untuk semua rangkaian output, tidak hanya untuk LED. Ya, saya contohkan LED di sini karena rangkaian LED itu yang paling sederhana. Ya, rangkaian LED itu yang paling sederhana. Ya, jadi kalau mau mematikan, ya kasih aja tegangan yang sama. Misalkan di sana sudah ada 5, ini saya kasih 5, pasti mati. Atau di sana sudah ada ground, ya saya kasih ground, pasti mati. Tapi kalau mau dinyalakan, saya kasih beda nilai gitu kan. Di sana sudah ada 5 volt, berarti sini saya kasih ground. Kalau di sana sudah ada ground, berarti saya di sini kasih 5 volt. Gitu. Ini berlaku untuk semua rangkaian output. Dalam hal ini kita bicara outputnya adalah output digital. Ya. Kalau outputnya analog ya sudah beda lagi nanti. Ya. Kalau outputnya analog misalkan saya ingin menyalakan LED itu tambah redup atau tambah terang atau apa namanya? Kalau saya ngasih nilai tegangan tertentu dia tidak nyala sama sekali misalkan. Nah, itu beda lagi ya kasusnya. Gitu ya. Kita bicara di lingkup output digital saja. Gitu. Karena nanti kalau kalian sampai ke sana nanti jadinya malah mata kuliah teknik antarmuka ya. Kalau nggak salah teknik antarmuka nanti lebih lanjut lagi mempelajari terkait input output ini. Ya. Nah untuk kasus yang seperti ini ya kalau satu menyala ini disebut dengan active high. Ada yang menyebut dengan active high. Ini pakai pakai C ya, active high. Kalau 0 menyala itu disebut dengan active low. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal ya, buatlah LED supaya menjadi misalkan rangkaiannya bersifat active high gitu. Berarti yang dimaksud active high itu berarti ketika saya kasih 1 dia menyala. Kalau saya kasih 0 dia mati. Ya. Jadi kalau diminta mengidentifikasi apakah ini rangkaiannya active high atau active low gitu kan. Kalian bisa melihat dari rangkaian ini. Gitu. Lihat dari rangkaiannya yang dibutuhkan untuk menyala apa? Butuh ground-nya atau butuh tegangannya.